Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rena Alia Pramestia dari Prodi Magister Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas pendekatan etnostem, saya akan mewawancarai petani sekaligus owner dari Kopi Muria yang bernama Pak Tubi. Software kebetulan ini maluwe Jepang. Terus pembibitan nih, Panji itu mulai awal itu Panji mundut sing embon murid niku digadut jadi polybag mangke embon jarak labor mangke ditanam. Pendak labor mangke dipun sambung niku pembibitan awal. Lebih cepat, embon wonten setengah meter, 1 meter nih mangke dicebloke dipindah mangke disambung. Kalau buat kebun kopinya gimana ya Pak? Kebun kopi itu dikajar ya ada luas, kajar kopi ada. Pembibitan dikajar ya ada banyak. Untuk ini Pak, sejarahnya atau latar belakangnya Bapak pas dari awal kepikiran buat usaha kopi kajar ini apa namanya Kopi Muria ya Pak? Kopi Muria. Kopi Muria ini bagaimana Pak? Kalau saya diceritakan. Awalnya kopi. Yeah. Kopi ya waktu dulu ya cuman nanam gitu aja, tapi nanti kelanjutannya harga bisa naik apa enggak itu belum tahu, tapi awal-awalnya yang penting punya, yang penting menanam gitu aja. Tapi sekarang ini kopi sekarang ini luweh naik, luwih tinggi harganya sekarang ini. Ya awal-awalnya ya udah puluhan tahun udah ada awal-awalnya menanam kopi. 10 tahun ya, perkiraan dari sini itu 25 ya dikurangi 10 itu ya kurang ya 2005 atau 2010 itu mulai menanam. Udah yang dari saya loh itu Mbak. Biasanya kalau masa tanam kopi itu berapa tahun? Sudah 1 tahun udah berapa tahun? Kopi awalnya itu menanam 1 tahun, kalau dari biji itu belum bisa disambung 1 tahun. Kalau sudah ini mengambil yang udah ada kurang lebih setengah meter itu 1 tahun sudah bisa disambung. Nantinya awalnya disambung itu kalau sudah umur kurang lebih 1 tahun dari penanaman sudah bisa disambung. Kalau disambung itu sampai 1 tahun udah bisa awok, sudah semua sudah ada 1 tahun itu. Biasanya panennya di bulan apa Pak? Kurang lebih panen tuh Juli, Agustus, raya, panen raya. Ini bulan 3, nanti tambah 3 bulan lagi kan
ini bulan 3 kan kurang lebih bulan 6, bulan 7 udah panen. Kalau perawatan sehari-hari tanaman kopi ini sendiri bagaimana? Kalau perawatan itu nanti di istilahnya dibesek kanan kirinya, nanti dirabut dari itu kompos terabuk kandang. Itu yang penting. Nanti kalau udah ada hujan nanti ditambah terabuk dari kimia, urea, Posca, CA. Udah ada hujan labok. Kemudian proses bikin kopi dari tanaman yang sudah matang atau sudah ini siap dibikin lagi seperti itu Pak, sampai dengan produksi terus kemudian dipasarkan itu seperti apa Pak? Kopi nanti metek kurang lebih, metek ini kurang lebih nanti dijemur, ambil dari lokasi. Kalau udah merah-merah itu kan dipetik, nanti dijemur kurang lebih 4 hari, baru digiling, diproses menjadi wash. Kalau sudah menjadi wash itu baru di roasting, goreng. Sudah digoreng nanti dibubuk. Kalau di sini itu kan sudah ada alatnya keseluruhan, sudah ada persiapan mulai dari petian nanti dipecah dari pecahan baru dijemur nanti udah kering digiling buat wash nanti di roasting terus dibubuk jadi. Kalau alat blender sendiri masih pakai yang tradisional itu sudah kayak yang modern? Di sini sudah dari mesin roasting yang perkiraan ini kapasitas 8 kilo roasting. Terus itu kan 8 kilo nanti mintanya kurang lebih yang agak merah sama yang agak coklat itu kurang lebih itu 20 menit atau 22 menit sudah matang. Kalau untuk proses penggilingannya sendiri kan nanti ada kopi yang kasar atau halus, seperti apa Pak prosesnya? Itu kasar atau halus itu dari ayaan penyaringan yang halus ada, yang kasar ada. Kopi Bapak ini berarti yang halus? Halus atau kasar itu dari mesin. Kalau mesin kecil tidak bisa dibuat sampai halus, tidak bisa. Halusnya mesinnya sudah layak, sudah besar. Jadi untuk buah kopi ya, biji kopi yang matang itu yang bisa dibakar sudah merah atau kecoklatan ya? Ya kadang-kadang ambil kopi itu ya ada yang campur merah, hijau, paruan, ada yang merah semua. Itu tergantung petaninya. Kalau petaninya ini bertahan ya diambil sampai merah semua. Kalau merah semua itu harganya sudah berbeda, lebih mahal. Iya, sebab waktu ini yang merah full
itu sampai 2.500.000, 2.600.000 kalau merah semua. Tapi kalau paron-paron itu ambil 2 jutaan bagian pertama itu. Kemudian kalau biji kopi yang biasa kita gunakan berapa kilogram sekali penggunaan, sekali kita di mesin? Di mesin sekaligus 8 kilo. Ya. Kalau kamu bisa sampai berapa tanah? Ya, kalau panen ini ya turut keadaan baru. Penanaman kalau satu peta itu satu peta ini satu kota perkiraannya baru 1 tonan. Tapi kalau sudah hektaran ya sudah lebih banyak. Ya kalau ini kalau ini sekira 1 tahun ini full ada ya pulaan, tidak harus nyaman sendiri ya enggak. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk proses sangrainya sendiri. Proses penyampaian ada sangrai goreng digoreng gitu Pak. Kalau digoreng iya di roasting Di tadi roasting lagi. roasting Tahap roastingan. tahap ya itu tahap roasting itu 8 kilo satu roastingan, 1 gorengan. Biasanya ada settingan kayak pengaturan suhunya. Nah itu suhunya itu kalau dibuat sampai matang coklat itu sampai 25 menit. Kalau dibuat ini agak merah kurang lebih ya 20-an menit. Kemudian untuk perbandingan air sama kopinya ketika sudah disediakan untuk atau dipasarkan di luar itu biasanya berapa? Perbandingan kopi sama air. Kopinya sama air. Kopinya itu kalau 1 gelas kopinya itu 1 sendok makan. Gulanya kalau itu agak manis ya 1,5 sendok makan. Kalau sedang 1 sendok udah bisa gulanya. Gelas yang kecil. Yang agak besar. Kemudian menurut Pak Tuti sendiri bagaimana caranya menghasilkan kopi yang bisa menyesali masyarakat ataupun yang enak rasanya seperti itu Pak? Yang enak dirasakan masyarakat harus ambilnya kopi meteknya itu ya harus yang matang semua. Itu nanti rasanya itu luwih dinikmati, luwih hebat. Kalau nanti ambilnya tuh meteknya ini kurang merah, itu rasanya begitu. Tinggal pertama meteknya ambil kopinya itu rasa. Biasanya kalau sudah kopi seperti ini kan ada apa ini ya Pak, kayak kulit kopi yang dibuang. Biasanya dibuang gimana? Kulit kopi itu nanti bisa diambil orang
store kemana itu ada stoknya. Ini 1 kilo kalau diambil itu sudah 4.000, 1.000 1 kilo 1.000. Kalau di kerja sendiri Pak, terkait kopi ini apakah ada misalnya kayak mitosnya kalau dalam kopi harus sekian atau seperti apa yang mungkin ada kaitannya sama budaya di kampung sendiri? Ya, kopi itu ya biasa-biasa aja nanamnya, enggak. Jadi nggak ada tantangan atau apa? Tidak ada tantangan ya, yang rumahnya itu benar-benar di rumah atau apa enggak, gitu aja. Penghasilan ini turut di rumah. Kalau misalnya pas panen itu ada selamatan seperti itu Pak? Kadang ya ada, kadang ya enggak. Itu kemantapan artinya sendiri-sendiri. Dari saya enggak ada, enggak pernah, tinggal ambil aja. Kalau cara pemasarannya melalui apa Pak? Pemasaran nih, saya ini sudah pemasaran lokal, enggak cari, enggak harus kemana-mana, enggak. Ini masih lokal. Yang beli nih datang sendiri, belum ada yang pesono belum ada. Kalau mau buka online ya bisa. Ini Mas Wafa nih sampai ada kirim ke Tangerang, ya udah kok. Ya, buka nih. Jadi online gitu. Ya online. Kemudian biasanya per botolnya dijual berapa? Seperempat nih kalau di sini itu 35.000 per 4 kilo. Kalau 1 kilo ini hampir 140 untuk ini. Kalau kopinya ada varian lain, variasi misalnya kalau ada kopi robusta itu Pak, kalau di sini? Sini rata-rata robusta. Berarti nggak ada varian yang lain? Nggak ada. Ya kalau ada ya bisa membuat. Kalau ini kan rata-rata robusta. Kalau dari Bapak sendiri kenapa tertarik buat usaha kopi Pak? Sampingan. Saya sampingan, kopi itu sampingan. Saya yang masih jalan itu yang utama itu membuat gula bumbu. Itu masih sampingan, belum bisa keseluruhan. Berarti kalau tidak ada ini biasanya masyarakat pada mengkonsumsi sesuatu terus makin sama ribet gitu ya Pak? Ada banyak ribet, bisa terus itu usaha jahit kopi, jahit di bubuk ya ada dari jahit. Ini kan digiling, nanti dijemur, terus kering, nanti di. Kalau kopi pahit ini biasanya nanti untuk kemasannya bubuk seperti Bubuk. Tinggal yang beli gerongkol ya bisa beli untuk was ya bisa. Tapi yang banyak di sini kan sudah bubuk 1 kilo
setengah kilo misalnya di sini. Berarti untuk bahannya pakai gula, terus biji kopi, terus ada lagi. Yang membuat Iya, dalam pembuatannya. Atau enggak kopi ya mulus kopi. minus kopi aja. Kalau gula ya itu udah dikemas. Nah dari sini ya dengan kopi tulan. Jadi mungkin kesempatan Apa? kita. Gitu. Berikut adalah proses pembuatan kopi Muria.